Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Aditya Saputra. Di sini saya akan mewawancarai dengan Mas siapa? Mas Dewa dengan Mas Fauzan. Oke. Nah, di sini saya akan mewawancarai dengan Mas Dewa dan juga Mas Fauzan mengenai toleransi antar umat beragama mata kuliah Pancasila. Nah, saya ingin bertanya nih Mas Dewa, bagaimana Anda sebagai mahasiswa menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan kampus? Mungkin untuk nilai penerapan saya dalam sebagai mahasiswa di lingkungan kampus, yang pertama yaitu menjadi contoh kepada teman-teman lain. Contohnya ya, kalau waktunya saya sebagai umat Islam, ketika terdengar azan itu saya segera untuk ke masjid lalu mengajak teman-teman lainnya. Yang kedua mungkin adalah menghargai perbedaan keyakinan di lingkungan kampus juga. Jadi kan banyak agama yang dianut oleh mahasiswa lain. Jadi saya sebagai mahasiswa harus mempunyai nilai, yaitu menghargai perbedaan agama yang ada di kampus ini. Lalu ketika mungkin mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Contohnya ketika di sini kan ada UKMI, itu ada kegiatan mengaji bersama atau kegiatan membersihkan masjid, ya kita ikut serta gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Mas Fauzan, saya ingin bertanya nih Mas, apakah menurut Anda kebebasan beragama di Indonesia sudah sesuai dengan nilai sila pertama? Berikan alasan dan contohnya. Menurut saya sendiri, perbedaan dalam beragama sesuai dengan sila yang pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu udah terjadi. Kita kan bisa ngelihat toleransi antar umat beragama, antar membantu saudara kita yang kesusahan seperti gotong royong, membersihkan selokan, maupun hal yang seperti sedekah gitulah. Contohnya nih, semisal ini agama Islam, Kristen dan juga Katolik itu kan walaupun mereka berbeda-beda agama kan tetap juga mengikat satu Bhinneka Tunggal Ika, nggak membedakan satu sama lain. Kalau menurut saya itu sudah bagus dengan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, hal ini kan juga dapat membuat mereka ini memiliki kesatuan dalam mempertahankan bangsa Indonesia, dan itu sudah sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Perkenalkan, nama saya Aditya Bintang Putra Tama. Belum tahu kakak, tanggapan kakak tentang tempat ibadah masjid sama gereja itu batasannya itu gimana? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya Mas, karena kalau bisa dikomunikasikan dari gereja dan masjidnya, kayak misal pas azan nanti gerejanya nggak main musik yang terlalu kencang atau sebaiknya gitu aja sih. Berarti di Indonesia ini toleransi sangat tinggi ya Kak? Iya, karena kan kalau kita mendirikan sebuah tempat ibadah juga ada perizinan satu sama lain dari pemerintah. Oh, jadi sekian ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlana Ananda Pratama. Di sini saya akan mewawancarai tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa. Boleh perkenalkan namanya Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Nurjana Rizky dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana menurut Mas Yanu sebagai mahasiswa menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan kampus? Biasanya saya sebagai mahasiswa, saya menerapkan nilai-nilai ibadah sesuai dengan agama yang saya miliki secara konsisten, dan menghormati teman-teman saya yang berbeda keyakinan dengan saya, serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, terima kasih kembali. Kenalkan, nama saya Dimas Kodol Ahmad. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammad Riyadi. Saya akan melakukan wawancara dengan teman saya dari mana Mas? Perkenalkan, nama saya Putra Putus Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan melakukan wawancara tugas pendidikan Pancasila. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara Anda untuk memperkuat hubungan toleransi antar umat beragama? Menurut saya, hal itu bisa diatasi dengan cara menghormati satu sama lain. Masih ada lagi jawabannya, seperti mengadakan dialog antar agama untuk memahami perbedaan dan persamaan keyakinan,
mengembangkan pendidikan toleransi dan kesadaran akan pentingnya kerukunan. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai komunitas agama. Dan juga ada lain-lainnya. Ini kita mengambil tentang di nilai-nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita mengambil topik toleransi antar umat beragama. Menurut Ustadz, bagaimana pandangan agama Islam terkait toleransi umat beragama yang ada di Indonesia? Oke. Yang saya pahami ya, Islam ini adalah agama yang sangat toleran begitu ya. Karena dalam Islam kan jelas, jadi tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Jadi monggo siapapun boleh masuk Islam, tapi tidak boleh ada paksaan. Ya, jadi itu sesuatu yang saya kira sesuatu yang sangat tegas dalam kita menjaga toleransi antar umat beragama ya. Kemudian di Islam juga tidak boleh kemudian mengganggu peribadatan agama lain, mengganggu tempat ibadah agama lain ya. Kemudian kita juga dilarang untuk mencaci maki sesembahan orang lain, walaupun kita tahu mungkin bagi kita sesembahan mereka itu keliru atau salah ya, tetapi dalam Islam jelas ya, tidak boleh kemudian kita itu mencela sesembahan atau Tuhan yang dianggap orang lain itu sebagai sesembahan mereka. Nah, ini saya kira batas toleransi dalam Islam yang sangat tegas ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Kafirun itu kan disebutkan ya, bagimu agamamu, bagiku agamamu ya. Silahkan kamu beribadah dengan caramu, ibadahmu sendiri, dan kita juga beribadah sesuai cara kita sendiri dan tidak saling mengganggu. Pertanyaan kedua, apa contoh sikap toleransi yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Yang saya pahami ya di Madinah ya. Di Madinah itu kan umat Islam itu kan hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi ya. Dan Nabi ketika di Madinah, sepanjang beliau berada di Madinah juga beliau tidak pernah sama sekali untuk kemudian memaksakan Islam ini sebagai agama mereka, agama orang-orang Yahudi. Selama kemudian agama Yahudi ini hidup berdampingan dengan orang-orang Muslim ya tidak ada masalah, dan bahkan sempat ada perjanjian Hudaybiyah kayak kalau nggak salah itu, dan itu adalah bukti bahwa Islam itu bisa hidup berdampingan dengan agama lain ya. Nah, sekarang apa sih tantangan yang terbesar dalam menerapkan toleransi umat beragama di tengah masyarakat Indonesia saat ini? Tantangan terbesarnya saya kira ya kembali ke individu-individunya ya. Karena kalau kita lihat itu ajaran agama itu semuanya sangat mengajarkan toleransi. Islam juga begitu, dan saya yakin agama lain pun juga begitu. Cuma masalahnya kan penganut agama itu kadang tidak sesuai dengan agamanya. Jadi mereka tidak menjalankan sesuai apa yang dituntutkan oleh agama, dan itu saya kira ada oknum-oknum yang seperti itu. Jadi tantangannya ya bagaimana kemudian kita mencegah ya oknum-oknum yang suka mengadu domba, kemudian membuat perpecahan ya, kemudian merusak toleransi yang dengan cara apapun ya. Biasanya yang paling sering ya mereka mengolok ajaran agama yang lain ya, dan itu sekali lagi dalam Islam tidak pernah diajarkan, tetapi prakteknya ya tetap ada oknum-oknum yang seperti itu ya. Jadi menjelekkan agama lain, kemudian menghina ritual agama dan ibadah mereka dan seterusnya. Dan ini saya kira tantangan yang besar, dan ini adalah PR semua agama ya. Saya kira oknum-oknum itu semua agama ada, tidak hanya di Islam sebagai agama mayoritas. Ini untuk pertanyaan terakhir saja ya Pak. Yeah. Ini menurut Ustadz, bagaimana cara menjaga persatuan bangsa agar tidak ada suatu konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antar umat beragama? Kuncinya ya kita sebagai umat beragama ini sekali lagi tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini kepada umat agama lain. Dan itu alhamdulillah sudah dibuktikan umat Islam ya sebagai agama mayoritas di Indonesia sudah sejak puluhan dan ratusan tahun yang lalu. Jadi selama Islam itu menjadi agama mayoritas, maka insya Allah negara ini akan tetap damai ya. Karena ya itu tadi, kita tidak pernah memaksakan kehendak, memaksakan agama ini kepada umat yang lain. Dan saya kira juga begitu juga umat yang lain kepada Islam ketika Islam ini menjadi agama minoritas ya. Karena di beberapa daerah kan ada Islam sebagai agama minoritas. Nah,
biasanya itu ada timbul-timbul apa ya istilahnya pemaksaan ya, kemudian ada pelarangan aktivitas ibadah. Nah itu yang kemudian menjadikan sumber konflik ya. Selama kemudian kita bisa saling menghormati, saling menjaga saling menghormati ibadahnya ya, cara-cara beribadahnya, cara ritualnya ya, saya kira itu aman-aman saja, kira-kira begitu.